Sini, berikan padaku. Gudan menyukai warna, tapi dia mengkhawatirkanmu. Kalian berdua bisa memainkan Holi bersama. Belum ada yang mewarnai wajah Gudan. Anggat bawa pot berisi warna-warni. Anggat. Wow, Anggat. Kau mengatasi ketakutanmu sendiri. Aku akan selalu mengingat Holi ini. Ayo, aku akan berikan warna padamu juga. Selamat Holi. Wah. Sepertinya aku tidak perlu berbuat banyak. Sudah ada cukup ruang untuk orang ketiga di dalam hubungan Gudan dan Aksa. Sekarang kau akan menyadarinya, Gudan. Apa yang terjadi ketika suatu hubungan menjadi tegang? Mudah bagi seseorang untuk masuk di antara pasangan. Dan EJ menyukai orang ketiga ini lebih darimu, Gudan. Tunggu dan lihat saja, Gudan. Bagaimana aku akan menggunakan Anggat untuk mengakhiri hubungan di antara kalian berdua. Aku tidak akan beristirahat sebelum aku berikan warna pada Paman EJ. Tapi di mana dia? Paman EJ! Paman EJ dengar! Hei, Paman EJ! Anggat mengatasi ketakutannya dengan memainkan Holi ini. Dan aku harus memberikan warna padamu juga sekarang. Hei! Aku akan memberikanmu warna. Apa ini? Kau sudah menjatuhkan warnanya. Kau ingin Tuan Jindal memberi warna ini padamu, benar? Apakah kau pikir kau akan lolos begitu saja setelah menghinaku dan memukulku di depan semua orang?
Gundan Jindal, kau tidak tahu apa-apa tentang aku. Begitu aku memutuskan untuk melakukan sesuatu, aku pasti akan lakukan itu. Kau lihat sendiri kan, kalau Tuan Jindal tidak tertarik bermain holi denganmu. Jadi, biarkan aku memenuhi keinginanmu itu. Apa kau tidak ingin bermain holi? Ayo, mainkanlah holi dengan gaya Rocky. Ngomong-ngomong, tidak ada yang akan menghentikan kita. Ini... Rocky! Lepaskan aku! Lepaskan tanganku! Selama ini aku tidak pernah merasa begitu terhina. Jadi hari ini, aku akan melakukan sesuatu padamu yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun juga. Apa yang terjadi? Apakah sekarang kau merasa takut? Rocky... Aku sudah selesai bermain holi dengan saudara iparku. Dan sekarang aku rasa giliran ibu mertua. Kau seharusnya memikirkan hal ini ketika kau sedang menghinaku, Gundan Jindal. Rocky, tolong tinggalkan aku! Rocky, biarkan aku pergi, aku mohon. Rocky, tolong lepaskan aku, Rocky. Ibu, Eje! Eje! Gundan, kau tidak apa-apa.
Kak Durga, lakukan sesuatu. Eji, apa yang kau lakukan? Hentikan, dia akan mati. Dia memang pantas mati. Sekarang beritahu kakakmu, apa yang ingin kau lakukan pada Gudan? Beritahu dia! Ayo beritahu dia! Ya, aku akui. Aku mencoba untuk menyentuhnya. Lalu, kenapa? Ini adalah hari Holi. Aku ingin memberi warna padanya. Kau tidak bisa memberi warna pada seorang tanpa menyentuhnya. Benar kan? Tidak apa-apa menyentuh orang yang kau inginkan pada hari Holi. Kau mengerti? Kapan kita boleh menggoda gadis-gadis dan menyentuh mereka jika bukan pada Holi? Rocky, kau... Eji tidak akan memukulmu seperti itu jika kau hanya ingin memberi warna pada istrinya. Beraninya kau melakukan sesuatu yang begitu hina, Rocky. Apa yang ada di pikiranmu? Ya, Durga. Wow. Ini adalah hal terakhir yang aku harapkan terjadi. Kau sudah memukulku. Kau memukul adikmu demi orang-orang yang tidak tahu bagaimana cara merayakan Holi. Kami tidak tahu bagaimana cara merayakan Holi. Apa kau bisa memberitahu kami cara merayakannya? Kau adalah seseorang yang berkelakuan buruk dengan wanita dengan dalih merayakan Holi. Aku membiarkanmu hanya karena kau kerabatku. Jika tidak, aku akan membuatmu mengalami begitu banyak rasa sakit sehingga kau tidak akan berani berkelakuan buruk dengan wanita. Pertama-tama, tanyakan pada diri sendiri hubungan seperti apa yang kau bagi dengan istrimu. Baru setelah itu kau ceramah padaku tentang Holi. Seperti inikah cara pria menjaga hubungannya dengan istrinya? Kalian berdua bahkan tidak terlihat seperti pasangan yang sudah menikah. Dan sampai saat ini, tidak ada yang pernah melihat kalian berdua berdiri bersama di suatu tempat. Dan siapapun akan mengira kalau kalian berdua tidak saling mencintai. Festival Holi berlalu dan kau bahkan tidak memberi warna pada wajah. Itu sebabnya istrimu tidak memakai kalung pernikahannya. Ayo, beritahu aku kalau aku mengatakan sesuatu yang salah. Rocky! Bahkan aku bisa meninggikan suaraku, Durga. Tapi itu tidak akan mengubah kebenaran. Dan jika dia tidak menganggap sebagai istrinya, dia tidak akan terpengaruh jika aku bermain Holi dengannya. Lalu, kenapa dia merasa cemburu? Cukup, Rocky! Tidak ada kata lain. Hanya karena hubunganku dengan Gudan tidak sempurna. Bukan berarti kau bisa berbuat apa saja seenaknya kepadanya. Kau tak bisa menutupi kesalahanmu dengan membicarakan omong kosong seperti itu. Apa katamu? Kami tidak memberi warna pada satu sama lain. Istriku dan aku tidak pernah melihat bersama. Aku tidak mengerti arti pernikahan. Baiklah kalau begitu. Oh, wow. Untung saja aku telah mengancam ibunya. Kali ini aku akan memastikan bahwa aku merayakan Holi.
Wow, ternyata kau ibu. Setelah diancam olehku, kau mengubah dirimu menjadi lebih baik lagi. Maksudku, kau mengundang aku ke sini untuk merayakannya dan kau melakukan apa yang diperintahkan dalam waktu singkat. Jika kau melakukan ini sebelumnya, aku rasa aku tidak perlu untuk mencekik lehermu, Ibu. Inilah yang aku inginkan, Revati. Lihatlah, kau membawa warna atas kemauanmu sendiri. Selamat Holly. Selamat, Holly. Aku siap bermain Holly denganmu. Apa yang kau tunggu? Ayo beri warna padaku dengan tangan lembutmu. Silakan, lakukanlah. Ayo, tunggu apa lagi? Cepatlah. Ya, ya. Kenapa tidak? Biar aku memenuhi semua keinginanmu. Apa yang kau pakaikan padaku? Kau tidak layak bermain-main dengan warna. Apa kau sudah gila? Ini bubuk cabai. Apa kau ingin membuatku buta? Aku tidak akan mengampunimu. Aku tidak akan mengampunimu. Apa yang kau pikirkan, ha? Apa kau pikir kau bisa mendekatiku dengan diancam oleh ibu? Aku luruskan satu hal. Aku tidak akan pernah membiarkanmu mendapatkan apa yang kau inginkan. Jadi menjauhlah dariku dan juga dari keluargaku. Kau ingin aku menjauh? Kalian berdua akan menyesalinya. Aku tidak akan mengampuni kalian. Pergi! Kau akan menyesali ini. Ini, kami sudah mengucapkan sumpah pernikahan. Aku sudah mengoleskan tanah merah. Di mana kalung pernikahan? Durga, aku memberitahumu aku akan memakaikan kalung pernikahanku. Paman Eje yang akan menaruhnya di leherku. Gudan tidak memakai kalung pernikahan. Benar kan? Aku akan memakaikannya. Aku tidak akan membiarkanmu memasangkan kalung pernikahan di leherku. Aku tidak salah dengarkan, Gudan. Kau ingin Aksat memakaikan... Iya, Nenek. Memang itu yang aku inginkan. Aku sangat senang karena Paman Eje akhirnya mau memakaikan kalung pernikahan di leherku, Nenek. Tapi, Nek, aku tahu kenapa dia mau melakukan itu. Dan aku tidak menyetujuinya. Kau memakaikan kalung pernikahan di leherku karena kau merasa kasihan padaku setelah apa yang Rocky lakukan, iya kan? Aku tidak ingin kau memakaikan kalung pernikahan ini di leherku karena kasihan. Seandainya semua ini tidak terjadi, kau tidak akan memasang kalung pernikahan ini di leherku, kan?
Kapanpun kau memasangkan kalung pernikahan di leherku, kau melakukannya karena paksaan ataupun kasihan. Kau selalu melakukannya dengan menganggapnya sebagai tugasmu. Tapi tidak lagi. Aku ingin kau memakaikannya padaku atas kemauanmu sendiri. Ketika hari itu tiba, Paman Eje, aku akan dengan senang hati mengizinkanmu memasangkan kalung pernikahan ini. Tapi tidak hari ini. Dan aku tidak bisa cukup berterima kasih karena sudah menyelamatkanku dari monster itu. Aksat, Gudan mengatakannya di depan semua orang. Kau pasti merasa tidak nyaman. Kapanpun kau memasangkan kalung pernikahan di leherku, kau melakukannya karena paksaan ataupun kasihan. Kalau kau mau, aku bisa bicara dengan Gudan. Aku mau kau memakaikan kalung pernikahan ini atas kemauanmu sendiri. Tidak, Ibu. Kau tidak akan mengatakan apa-apa pada Gudan. Rasanya tidak ada yang perlu dijelaskan kepadanya. Yang dikatakannya memang benar. Aku bangga kepada Gudan. Dia memiliki keberanian untuk mendukung kebenaran. Aku sangat senang karena dia menghargai harga dirinya di atas segala-galanya. Hari ini, dengan meninggikan suaranya untuk haknya dan menunjukkan kesalahanku di depan semua orang, dia telah membuktikan bahwa dia tidak takut pada siapapun. Dan seandainya saja ada hal yang benar, dia akan mendukung kebenaran itu sepenuhnya. Seperti wanita yang sangat kuat. Aku tidak menyadari ketika Gudan yang selalu melakukan kesalahan menjadi begitu peka dan juga berani. Bu, aku salah. Aku tidak pernah memikirkannya di saat membuat keputusan. Aku bahkan tidak berpikir untuk meminta pendapatnya. Selama ini aku hanya melakukan apa yang menurutku terbaik. Tapi sekarang aku menyadari bahwa kami adalah pasangan yang setara dalam hubungan ini. Jadi tidak ada satupun keluhannya yang salah. Jadi, kau tidak akan mengatakan apa-apa kepada Gudan. Aku tahu, Aksat. Kau begitu mengkhawatirkan Gudan. Kau tahu bagaimana sifatnya, tapi kau tetap mengatakan tidak apa-apa. Bagaimanapun juga, aku merasa sangat senang karena setidaknya kau mengerti kalau Gudan itu benar. Anggat, kau sudah meminum obatmu? Gudan sudah memberikan obat-obatanku. Kau tidak perlu mengkhawatirkan aku. Aku tidak ingin bicara denganmu. Ada apa? Kau berbohong padaku bahwa dia menyukai aku. Kau berbohong padaku bahwa dia menungguku memberi warna padanya. Sebenarnya,
dia sedang menunggu Aksat memberi warna padanya. Mereka menikah di sana. Dan kau bilang dia menyukaiku. Hah? Anggat, tunggu. Aku tidak berbohong kepadamu. Gudan memang menunggu untuk diwarnai. Aku tidak mau mendengar apapun darimu. Tidak. Kalian semua berbohong padaku. Aku tidak ingin mendengar apapun. Anggat, dengarkan aku. Jika aku berbohong kepadamu, kenapa Gudan menghentikan EJ saat dia ingin memakaikan kalung pernikahan di lehernya? Kenapa? Aku tidak akan membiarkanmu memakaikan kalung pernikahan ini di leherku. Aku akui, kalau Gudan mengizinkan EJ memberi warna kepadanya, dia menikah dengannya. Tapi tanpa kalung pernikahan itu tidak lengkap, bukan? Hah? Angga, cobalah untuk mengerti. EJ dan Gudan memiliki perbedaan usia yang sangat besar. Kau seusia dengan Gudan. Dia ingin kau yang memakaikan kalung pernikahan di lehernya. Jika tidak akan ada alasan lain di balik penolakannya, bukan? Ya kan? Tunggu sebentar, tunggu di sini. Ini, peganglah. Anggat, kau minum obatmu tepat waktu. Karena jika kau normal, kau pasti akan menyadari kalau yang kukatakan itu benar. Ini. Satu hal lagi. Kau harus mempercayai apa yang kukatakan padamu. Kau percaya padaku, kan? Katakanlah, kau percaya padaku, bukan? Gudan, karena perbuatanmu aku harus menampar adikku sendiri di depan semua orang. Dan kau harus membayarnya untuk itu. Kau tidak tahu seberapa besar kesalahan yang kau buat dengan macam-macam denganku, Durga Jinda. Aku tahu kau pasti akan terkejut melihat kue yang aku buat. Ayolah, cicipi dan beritahu aku bagaimana rasanya. Aku membuatnya khusus untukmu. Khusus untukku? Iya. Kau telah mengajariku bagaimana cara berterima kasih. Hari ini kau membantuku dengan menyelamatkan hidupku. Kau tidak perlu berterima kasih. Tapi kau tetap harus makan kuenya. Cobalah dan beritahu bagaimana rasanya. Bagaimana? Aku rasa itu cukup enak. Sungguh? Kalau begitu makan lagi. Aku sudah mengikuti semua instruksimu. Cobalah. Tunggu, Paman EJ. Berhenti. Aku tidak menambahkan gula ke dalamnya. Jadi kenapa rasanya bisa enak? Itulah yang aku coba jelaskan padamu.
Kue itu rasanya tidak enak, tapi kau menghargaiku agar aku tidak terluka. Kenapa? Karena kau menganggapnya sebagai tugasmu, kan? Kau menunjukkan simpatimu padaku. Dan inilah yang tidak aku inginkan. Kau tidak melakukannya dari lubuk hatimu. Kau melakukannya karena paksaan. Ini yang ingin aku jelaskan padamu. Kalau kuenya tidak enak, katakan saja padaku dengan jujur. Itu akan membuatku lebih bahagia. Sekalipun itu kritik, setidaknya itu jujur dan tulus. Kau tahu, inilah kenapa aku tidak membiarkanmu memasangkan kalung pernikahan di leherku. Ngomong-ngomong, ini sudah cukup larut. Tidurlah. Dan terima kasih banyak karena kau berdiri di sampingku dalam setiap masalah dan untuk selalu mendukungku. Terima kasih banyak. Gudan, aku mengerti segalanya. Aku juga menghormatimu dan juga keputusanmu. Tapi selain rasa hormat, aku tak bisa memberikan yang lain. Gudan menyimpannya di sini untukmu. Aku tadi lihat Gudan keluar dari kamarmu beberapa waktu lalu. Dia menginginkan kau yang memasangkan kalung pernikahan ini di lehernya. Dia sangat tidak berdaya. Usianya sangat muda dibandingkan dengan Eji. Dia ingin suaminya seumuran dengannya. Dan umurnya sama dengannya. Gudan, sekeras apapun kau mencoba menyembuhkan Anggat, dia tidak akan pernah bisa sembuh saat dia meminum obat yang kuberikan kepadanya. Dan siapa yang memanfaatkan amarah dan penyakit mentalnya itu? Aku. Dia ingin suaminya seumuran dengannya. Dan umurnya sama sepertimu. Tidak! Bagaimana Gudan bisa melakukan ini? Mengapa dia menyimpan kalung pernikahan di sini? Dia adalah istri Aksa. Jadi, mengapa dia ingin aku memasangkan kalung pernikahan di lehernya? Gudan tidak akan melakukan itu. Kau berbohong! Kau berbohong, kan? Katakan padaku. Tidak. Baik, aku akan bertanya pada Gudan. Jangan halangi aku. Gudan, tidak. Aku tidak ingin tahu apa yang ingin kau bicarakan. Apa yang kau lakukan? Aku akan bertanya pada Gudan. Tidak perlu melakukan itu. Tidak perlu. Anggat. Kuharap dia tidak memberitahu Gudan yang sebenarnya. Gudan? Apa kau yang menyimpannya di sana? Apa kau... Iya, benar. Tapi Gudan... Aku tahu apa yang kau pikirkan. Kau pasti berpikir, seharusnya aku tidak menyimpannya di sana, kan?
Aku harus memakainya di leherku, aku tahu. Aku akui, aku tidak tahu pentingnya suatu hal. Tapi setidaknya aku tahu bahwa ini tidak bisa dipakai sampai seseorang memakaikannya dengan penuh kasih sayang. Jadi katakan padaku, apakah aku melakukan kesalahan? Maksudmu, kau ingin... Iya, Anggat. Aku ingin orang yang memakaikan kalung pernikahan ini di leherku dengan cinta dan hormat. Rencanaku berjalan sesuai harapanku. Apa yang terjadi dengan Anggat? Kenapa dia mengambil kalung pernikahan itu dari kuil? Apa dia merasa kasihan pada Paman EJ? Sampai Paman EJ memakaikan kalung pernikahan itu di leherku, aku tidak akan memakainya. Aku akan tetap menyimpannya di kuil. Sebuah kisah baru dimulai dari sini, Gudan. Aku akan membalas penghinaan adikku bagaimanapun caranya. Dan Anggat akan kugunakan sebagai pionku. Nenek, buka pintunya, Nek. Sudah aku bilang tunggu sebentar. Tapi apa yang Nenek lakukan di situ? Buka pintunya, Nenek. Biarkan aku masuk. Apa yang Nenek lakukan? Apa yang terjadi? Kenapa pintunya terkunci? Katakan. Wah, pertanyaan yang luar biasa. Menurutmu apa yang kulakukan di sini? Nenek, tolong buka pintunya atau Paman Eji akan terus menatapku, Nek. Buka! Ibu, buka pintunya. Apa yang kulakukan di dalam? Berhentilah bersikap kekanak-kanakan. Ibu, apa yang kalian lakukan? Kenapa kau tidak lihat saja sendiri? Iya. Aku tahu. Kalian pasti tidak ingat. Kalian lupa. Lupa apa? Ya, kalian berdua menikah tepat 6 bulan yang lalu. Tapi aku masih ingat. Ayolah, masuk ke dalam. Ayo masuk Ibu Mertua. Ayo masuk saja. Ibu, Kalian berdua harus menghabiskan waktu bersama hari ini. Aku tahu kalian tidak akan bisa melakukannya, tapi Laksmi dan aku sudah mengatur semuanya dengan baik.